Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufiq Soleh, mahasiswa KPI Institut Pesantren Mantoligul Falah. Kali ini saya akan mempresentasikan program acara siaran yang berjudul Muter-Muter Nang Pati. Jadi Muter-Muter Nang Pati ini kita ingin warga Pati khususnya terhibur serta teredukasi dengan menonton program acara siaran yang akan kami buat. Oke, kita masuk dalam pembahasan yaitu program acara siaran Muter-Muter Nang Pati. Oke, kita akan masuk apa sih Muter-Muter Nang Pati itu? Kita masuk yang pertama pada latar belakang. Jadi latar belakang dari program siaran Muter-Muter Nang Pati itu adalah kita menyuguhkan hiburan dan edukasi. Jadi acara kita ini tidak hanya hiburan, namun juga bisa mengedukasi masyarakat Pati dan sekitarnya. Program ini berorientasi pada wisata dan kuliner yang ada di Pati dengan bertujuan untuk mengenalkan atau kita membantu membranding kota Pati. Tentu banyak sekali masyarakat Pati yang belum mengetahui tentang buah warai yang ada di Sukolilo, serta di situ ada makanan yang khas yaitu sambal bancik dari yang dibancik oleh batu yang berasal dari gua warai. Wisata kuliner, jadi program acara yang pertama ini adalah kita ingin mengunjungi wisata Gua Wareh yang berada di Kedungmulyo, Sukolilo, Kabupaten Pati. Serta kita juga ingin merasakan bagaimana kenikmatan sambal bancik yang dinilai di situ makanan leluhur dari Pati, tepatnya di Sukolilo. Untuk sasaran audiensnya, program kami yaitu pada usia 15 sampai 25 tahun. Karena kita ini ibaratnya itu membantu anak muda untuk juga melestarikan lokal. Yang ada di Pati, khususnya di Sukolilo. Mungkin masyarakat Pati atau yang sekitarnya yang mengetahui tentang Sukolilo itu ketika kita mau ke sana itu jalannya sangat berliku terjal ya, kalau diamati. Tetapi di dalamnya itu banyak sekali potensi yang belum kita ketahui. Kemudian sasaran yaitu pria dan wanita semua pekerjaan wilayah Pati dan sekitarnya. Awal kita ingin mengenalkan kepada masyarakat Pati itu sendiri, dan kemudian kita bisa merambah ke sekitarnya. Karesidenan Pati, bahkan kita ingin skala nasional. Untuk jam tayang dan durasi, untuk durasinya kita 15 menit karena kita ada dua yang kita ingin suguhkan, yaitu yang pertama wisata Gua Wareh, yang kedua itu kuliner sambal bancik. Kemudian kita jam tayangnya adalah hari Sabtu dan Minggu pada pukul 12.30 sampai 12.45, karena pada jam ini adalah waktu istirahat bagi masyarakat, sehingga ketika masyarakat ini istirahat bisa menonton acara Muter-Muter Nang Pati, yaitu wisata dan kuliner. Nah, untuk rundown kita ada terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdurasi 4 menit 16 detik, ada 4 bagian. Yang pertama itu bumper in dan bumper out. Yang kedua pengenalan host. Jadi ketika semisal nih saya sebagai host, saya dahulu pertama-tama mengenalkan saya sendiri, Taufiq Soleh Sukroni. Kemudian pengenalan singkat profil Pati. Bagaimana sih kota Pati itu, apa aja potensi-potensi yang ada di kota Pati, kemudian penutup.
Di segmen yang kedua ini ada 4 bagian juga. Yang pertama bumper in dan bumper out. Yang kedua pengenalan profil wisata Gua Wareh, bahwa wisata Gua Wareh ini diyakini masyarakat sekitar itu bisa awet muda ya. Jadi gua yang lahir dari alam ini menurut masyarakat ini lahir dari alam, tidak dibuat-buat. Nah, keunikan yang ada di wisata ini yaitu dipercaya penduduk setempat bahwa mandi di sana satu seperti tadi awet muda, yang kedua yaitu cepat mendapatkan jodoh dan pasangan hidup. Nah, ini keren ini ya, ketika masyarakat sekitar ingin ke situ. Kita mungkin menarik kenapa masyarakat setempat itu meyakini ketika mandi di situ cepat mendapatkan jodoh. Di balik keindahan Gua Wareh ada mitos dan misteri yang tersimpan di dalamnya. Asal usul Gua Wareh berasal dari proses alam yang tidak biasa. Jadi sambil cerita ya, suatu ketika Semar, makhluk setengah dewa dalam tokoh pewayangan yang mengasuh para pendawa itu, mandi di 7 sumber mata air di Gunung Kendeng. Ini malah dulu Kendeng ini Gua Wareh ini. Setelah selesai mandi Gua Wareh, pimpinan penampakan ini akan pindah ke sumber yang lain dengan membawa 2 batu. Hanya saja fajar terlebih dahulu menyingsing dan malam mulai telan pagi. Jadi Gua Wareh ini konon pernah didatangi oleh Semar. Nah, maka sebuah keunikan tersendiri. Kemudian setelah itu host jalan-jalan di Gua Wareh sambil mereview ornamen-ornamen yang ada di sekitarnya dan penutup. Kemudian segmen ketiga itu ada 4 bagian lagi. Yang pertama bumper in dan bumper out. Nah, saya jadi satukan. Yang kedua profil kuliner sambal banci. Nah, sambal banci ini terletak di Sukolilo, tepatnya masih satu desa dengan wisata Gua Wareh, yaitu Kedung Mulyo, Sukolilo, Pati. Sambal banci ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu batu yang menjadi bancinya itu kan dari Gua Wareh yang sudah dipanaskan kemudian dijadikan masakan. Nah, bukan memasak di atas batu, tetapi batu sebesar bola tenis tersebut dilumuri parutan kelapa. Oke, untuk setelah pengenalan profil singkat sambal banci, host makan sambil mereview dan interview. Jadi di tengah-tengah itu mereview apa yang dirasakan sambal banci dan juga sedikit bertanya kepada penjual, sudah berapa tahun, terus mengapa masih menjual sambal banci, apa keinginan. Nah, itu kan kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di Pati ini. Pertama kita merambah di Sukolilo tersendiri, di Pati, kemudian di sekitarnya, kemudian penutup. Kemudian kita menganalisis SWOT ya, menganalisis SWOT tentang strengths, kekuatan, weakness, opportunities, threat. Apakah program acara siaran Muter-Muter Pati ini memiliki kekuatan? Apakah ada kelemahan dan ancaman, kemudian ada peluang? Nah, kita simak bareng-bareng. Yang pertama yaitu ada strength, yaitu kekuatan. Nah, kekuatan di sini adalah kami sebagai anak muda, anak milenial ingin melestarikan, ingin mengedukasi masyarakat, ingin mengedukasi anak-anak muda yang ada di Pati untuk juga melestarikan wisata yang ada di Pati. Nah, menurut kami Gua Wareh ini sangat jarang terekspos di media. Maka dari itu kami menginisiasi acara ini agar masyarakat khususnya pada para remaja ini juga bergerak ke situ.
Kedua, wisata dan kuliner yang kita ambil ini memiliki nilai sejarah yang diajarkan dari leluhur. Jadi muter-muter Nang Pati ini tidak hanya wisata bawareh ataupun kuliner sambal banci, tapi masih banyak lagi. Ini pertama, the first, perdana bagi kami. Kemudian selain ada kekuatan, pasti ada kelemahan. Kita harus menganalisis kelemahan untuk mengevaluasi ke depan. Yang pertama pasti yang awal itu masalah publikasi di media massa. Kemudian proses perjalannya, ketika kita mengenalkan wisata Gua Wareh dan juga kuliner sambal banci ini, pasti masyarakat pada mindsetnya itu seperti itu, jalannya sedikit lumayan sulit, perlu effort yang tinggi. Makanya kita itu menjadi tantangan, kita ubah menjadi tantangan. Kelemahan ini menjadi sebuah keunikan untuk mereka. Kita ingin membranding wisata dan kuliner itu agar masyarakat tertarik. Dan juga mungkin untuk perjalanan yang lumayan berat ini membutuhkan alat-alat yang sesuai juga, makanya mungkin kami belum mempunyai, itu PR kami. Kemudian ada peluang, opportunities. Nah, ini potensi-potensi yang jarang terekspos ini menjadi peluang yang sangat besar bagi kami, karena kami bisa bisa leluasa untuk mengekspos wisata-wisata yang belum terjamah oleh masyarakat. Maka dari itu peluang besar sembari kita berpartisipasi membranding Kota Pati melalui sisi yang lain. Kemudian ada ancaman. Pasti ancaman ini adalah inovasi. Maksudnya inovasi ini kita sebagai memposisikan sebagai konten kreator ya. Ini pasti pada penggalian ide dan teknis. Karena mengapa? Ketika kita sudah berjalan ya, lumayan berjalan, mungkin brand kita yang muter-muter Nang Pati ini sudah lumayan besar, pasti banyak pesaing ya. Melirik ibaratnya melirik tetangga yang sukses, pasti mereka ingin sukses juga. Makanya kita ke depan ini ancamannya harus inovasi, kreatif, aktif, update, kemudian asal skill, sehingga acara yang kita buat itu menghibur, tidak garing. Kemudian itu ya, analisis SWOT, dan ada ibaratnya salah satu untuk di era ini agar program acara itu maksimal atau bisa mempunyai daya tarik yang lebih. Kita ingin mengajak para mahasiswa KPI untuk menjadi kru di program acara siaran ini. Yang pertama yaitu kita menunjuk produser Siaran Indonesia, saya sendiri sebagai sutradara Taufik Sholeh, kemudian scriptwriter Sania Ayu Firda Yusafitri, kemudian kameramen Eka Nada, editor saya sendiri Taufik Sholeh, director Anis, wardrobe of Korea. Ini semua mahasiswi KPI Ikman. Oke teman-teman, saya rasa cukup presentasi program acara siaran yang berjudul Muter-Muter Nang Pati. Semoga ini menjadi kesan awal bagi masyarakat Pati dan sekitarnya, sehingga bisa mensupport kami dalam hal pembuatan video yang akan menghibur dan mengedukasi masyarakat Pati dan sekitarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.